Ayah, mantap. Saya banyak yang Ustaz jadi sampai bingung. Mau nanya. Santai aja. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Mungkin kita di sini mayoritas hari-hari berangkat pagi, pulang malam gitu ya Ustaz. Ada pedagang, kerja kantoran, intinya nyari maisha gitu, kebut gitu Ustaz. Jadi kira-kira kalau kita targetin seminggu kajian cukup sekali di akhir pekan itu cukup nggak sih Ustaz? Itu paling Ustaz. Ya baik. Ya kalau bertanya cukup atau tidak, pertama continue aja dulu. Ya coba dilakukan continue, dijadikan jadwal di dalam kehidupan, jangan ditinggalkan. Nah, nanti akan tahu sendiri jawabannya, cukup atau tidak. Dan biasanya jawabannya tidak cukup. Ya, ilmu itu seperti itu. Seorang ketika sudah merasakan nikmatnya, dia nggak mau lagi terlepas darinya. Ya, karena itu kata ada dari Ibrahim Al-Adham dan disebutkan juga dari Al-Hasan Al-Basri ucapan ini. Mereka berkata, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bis-suyuf." Andai kata raja-raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan kita di dalam menuntut ilmu ini, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka karena iri terhadap kenikmatan kita. Iya, itu memang luar biasa. Jadi suatu hari terjadi saling mengalahkan di dalam membawakan hadis antara dua ahli hafalan besar di masanya. Yang pertama namanya Al-Hafidh At-Tabarani. Pernah dengar At-Tabarani? Nah, kalau ini masyhur ya. Ya, Imam At-Tabarani Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, itu nama lengkapnya. Ya. Dan yang kedua ada namanya Al-Hafidh Al-Ju'abi. Al-Ju'abi ini mungkin jarang yang dengar. Dia ahli hafalan. Hanya saja haditsnya, riwayatnya tidak diterima oleh ulama karena dia ada cacat di bidang lain. Tapi hafalan luar biasa hafalannya. Ya. Maka ini At-Tabarani berkata, saya punya hadits, tidak ada yang memilikinya di dunia kecuali saya. Dia bawakan. Al-Ju'abi bilang tidak, saya punya hadits itu, saya meriwayatkan dari jalur ini. Al-Ju'abi berkata, saya punya hadits, ini mungkin cuma saya yang meriwayatkannya. Begini haditsnya. At-Tabarani bilang, enggak, saya juga punya hadits itu. Ya, jadi mereka saling mengadu di depan khalifah. Sampai suatu hadits, Al-Ju'abi berkata, ada hadits cuma satu di dunia saja, hanya saya meriwayatkannya. Katanya menceritakan kepada saya Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub dari fulan. Kata Tabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub itu saya. Ya, maka kamu riwayatkan saya dari saya supaya lebih tinggi. Langsung. Maka kalahlah siapa? Al-Ju'abi. Kata Al-Khalifah waktu itu, ya, saya berharap At-Tabarani itu menjadi khalifah dan saya menjadi At-Tabarani. Ya. Karena saking indahnya saya lihat At-Tabarani ketika dia berhasil mengalahkan siapa? Al-Ju'abi. Ya. Jadi itu salah satu potretnya bagaimana keindahan mereka di dalam apa? Di dalam ilmu. Disebutkan di dalam sebagian buku biografi Rawi, ada dua orang imam, Masya Allah, ketemu di Masjidil Haram setelah sholat Isya. Ketemu dengan kawannya ahli hadis, yang namanya orang ketemu jarang, apalagi negerinya berbeda dan sama-sama luas hafalannya. Biasanya mereka itu ada istilah mudzakarah, ya, saling mengingatkan hadis-hadis yang pernah dia terima. Misalnya si A berkata kepada kawannya, berapa hadis yang kamu hafal di pembahasan sholat? Ini berkata, saya hafal 20.000 hadis. Di pembahasan ini berapa? Sekian ribu. Dia berkata, apa saja yang kamu hafal di bab ini? Dia sebutkan hadisnya dengan riwayat dia. Maka dia berkata, saya juga hafal dengan riwayat begini-begini. Itu mudzakarah namanya. Jadi ini dua orang imam ketemu setelah sholat Isya,
Mudzakarah tidak terasa sudah terdengar adzan sholat subuh. Sampai terdengar apa? Adzan sholat subuh. Kalau kita kan baru mulai tagih aja sudah lihat jam. Ya. Baik. Tapi ini subhanallah, nikmatnya ilmu itu. Jadi kalau sudah terbiasa, sudah dijiwai, maka dia akan merasakan bagaimana nikmatnya dari ilmu itu. Ya, ada kondisi mungkin dia akan seperti ikan. Kalau terpisah dengan ilmu, dia merasa dirinya tidak bisa hidup. Nah, tapi ini perlu proses ke sana. Nah, proses ini kapan seorang memulai, Allah akan memudahkannya. Sebab itu kaidah dalam syariat. Kalau seorang mendekat kepada Allah selangkah, Allah akan mudahkan dianya untuknya beberapa langkah.